Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Marliana. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 1. Pada pertemuan ini kami akan membahas konsep dasar perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok kami. Pemateri pertama yaitu Cindy, pemateri kedua Ririn, pemateri ketiga Mariata, pemateri keempat Yesaya Reza. Baiklah, saya langsung akan membuka presentasi pada minggu ini. Materi pertama akan dibacakan Tika Sari dan akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lainnya. Baiklah, saya Cindy Patikasari sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Perencanaan yang dibuat merupakan antisipasi dan perkiraan terhadap proses yang akan dilakukan dalam pembelajaran, sehingga tercipta situasi yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran mengajar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baiklah, saya Ririn Marliana akan melanjutkan penjelasan dari Cindy, yaitu kegunaan atau fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi kreatif, yang kedua fungsi inovatif, yang ketiga fungsi selektif, yang keempat fungsi komunikatif, yang kelima fungsi prediktif, yang keenam fungsi akurasi, yang ketujuh fungsi pencapaian tujuan, dan yang terakhir fungsi kontrol dan evaluatif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya Mariata, pemateri penyampai yang ketiga, akan melanjutkan penjelasan dari Ririn Marlina. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia dan komponen perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Konsep dasar perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan umum pendidikan dan pengajaran bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kemampuan menjalankan tugas sebagai alat komunikasi. Yang kedua, mempunyai bentuk estetis. Yang ketiga, mempunyai keluasan. Dan yang keempat, mempunyai ragam yang sesuai dengan jenjang lembaga pendidikan. Selanjutnya, komponen perencanaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, tujuan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Tercapainya sikap positif terhadap bahasa Indonesia, yaitu sikap yang erat kaitannya dengan rasa tanggung jawab yang tampak dalam perilaku sehari-hari. Yang kedua, penentuan bahan atau materi pembelajaran adalah bahan yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, penentuan pendekatan. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Yang kedua, pendekatan integratif. Dan yang ketiga, pendekatan kontekstual. Selanjutnya yang keempat, penentuan metode. Penentuan metode yang dapat digunakan oleh seorang guru bahasa Indonesia antara lain metode ceramah, diskusi, stimulasi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, penentuan sumber belajar. Penentuan sumber belajar ditentukan dalam lingkup bahan kajian, tema, dan subtema yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan guru maupun sekolah itu sendiri. Yang keenam, penentuan alat atau media pembelajaran. Seorang guru dapat menggunakan alat atau media pembelajaran seperti buku paket, OHP, gambar, sketsa. Yang ketujuh, penentuan penilaian dan evaluasi berdasarkan hasil belajar siswa yang sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pembelajaran yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yesaya Reza. Nama saya Reza Evo dari kelas pagi kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Perencanaan pembelajaran atau disebut juga desain instruksional
merupakan kegiatan organisasi instruksional. Tujuan penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, proses belajar mengajar MPBI menjadi terarah. Nomor 2, terumus. Yang ketiga, menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang keempat, proses belajar mengajar menjadi kegiatan profesional. Sekian presentasi pada minggu ini, kurang lebihnya materi yang telah kami sampaikan kami mohon maaf, dan semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang telah kami sediakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Here and a there, here and there, everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Masih berpijak di bumi yang sama, tetap melangkah untuk hidup bersama. Jangan berhenti mengukir prestasi, yakinlah semua akan baik saja. Memendam luka yang sama, rasakan perih sulitnya bertahan. Percaya Tuhan kan memberi jalan, yakinlah semua akan baik saja. Yakinlah semua akan baik saja. Bersama kita bangkit untuk menang.